Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan permintaan maaf atas kericuhan supporter yang terjadi di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pasca pertandingan Persebaya dan Rans Cilegon di gelanggang olahraga Delta Sidoarjo pada 15 September kemarin. Eri menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Mudolor Ali sekaligus menyampaikan bahwa Persebaya siap mengganti kerusakan karena masuk salah satu dalam poin persyaratan meminjam stadion. Wali Kota Surabaya turut menyayangkan adanya kericuhan yang terjadi di Gor Delta Sidoarjo dan ia berharap kejadian anarkis tersebut tidak terulang ketika tim sepak bola kesayangan kalah dalam pertandingan. Satgas Kawasan Tanpa Rokok KTR Makassar mengusulkan pembuatan peraturan wali kota Perwali yang secara khusus mengatur tentang pengawasan dan penindakan. Tujuannya sebagai penguatan Perda KTR nomor 4 tahun 2013. Satgas KTR Makassar Ade Nofrisa Perdana mengatakan langkah ini seiring tingkat kepatuhan masyarakat atas regulasi tersebut masih rendah yaitu di angka 11%. Seperti dalam hasil survei lembaga Hasanuddin Kontek. Terlebih penindakan denda belum bisa diterapkan karena banyak warga yang mengaku tidak mengerti dan memahami. Olehnya sosialisasi mengenai Perda KTR di beberapa tempat yang dilarang akan dimaksimalkan terlebih dahulu. Sanksi akan diterapkan secara berjenjang mulai dari teguran hingga denda Rp1 juta jika berulang. Dia mengatakan draft usulannya sementara berproses di bagian hukum pemerintahan. Poin lainnya tentang larangan iklan rokok di dekat fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat lainnya. Adi menambahkan Perda KTR ini tidak melarang orang untuk merokok, melainkan menyadarkan para perokok agar merokok di tempat khusus sehingga tidak mengganggu orang lain yang tidak merokok. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe didampingi Presiden kelima Megawati Soekarno Putri melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama pihak maskapai Jeju Air di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan. Penandatanganan nota kesepahaman bertujuan untuk membuka konektivitas antar wilayah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di antara kedua wilayah. Gubernur Sulut menyampaikan dalam nota kesepahaman salah satunya tertuang kerjasama pembukaan rute penerbangan langsung dari sejumlah bandara di Korea Selatan seperti Incheon, Busan, dan Jeju menuju Bandara Internasional Dr. Samratulangi Manado menggunakan maskapai Jeju Air. Direct flight Korea Selatan dapat ditempuh dengan perjalanan 5 jam. Diproyeksikan, rute penerbangan akan dibuka akhir 2022 ini. Chief Executive Officer Jeju Air, Bae Kim, dalam kesempatan penandatanganan mengatakan bahwa keindahan alam Indonesia khususnya Sulawesi Utara sudah sangat dikenal masyarakat Korea Selatan. Selain rute penerbangan langsung dari Korea Selatan ke bandara di Manado, Jeju Air juga sedang mengupayakan sejumlah rute penerbangan langsung menuju destinasi wisata unggulan lainnya seperti Bali, Lombok, Yogyakarta, dan Jakarta. Kerjasama pemerintah Provinsi Sulut bersama Jeju Air sebelumnya telah dijajaki dengan dukungan penuh dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandhi Sulistianto. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.